Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Sabilul Muhtadin yang saya muliakan, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Berimanlah dan Bersemangatlah. Materi ini saya kutip dari kitab An-Nubuwah wal Anbiya karya Muhammad Ali As-Sabuni, Sirah Nabawiyah karya Dr. Muhammad Ali As-Salabi, dan Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Hadirin, judul ini saya pilih sebab banyak di antara kita telah menyatakan iman, namun kekuasaan, kemurahan, dan kemahatauan Allah belum sepenuhnya kita yakini. Sehingga kita ini bertindak seolah-olah tidak mengenal aturan agama. Kita juga mudah cemas, putus asa, trauma, dan menyalahkan Allah, lebih-lebih ketika menghadapi cobaan yang berat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tiada henti meningkatkan dan menguatkan iman kita. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, sebelum melanjutkan khutbah ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita dari tanah air yang saat ini telah melaksanakan ibadah haji di Mekah bersama dengan jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Kita doakan semoga mereka diberi kesehatan, kemudahan, dan kemakburan dalam melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga semoga yang mengamini doa ini diberi kemudahan oleh Allah untuk segera berhaji ke Mekah dan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, seberat apapun ujian kita, sama sekali tidak sebanding dengan ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim alaihissalam, putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam, yang sekian lama dirindukan
dengan lelehan air mata dalam setiap doanya, tiba-tiba dititahkan oleh Allah untuk disembelih tanpa mengetahui kalau benar-benar disembelih apa yang terjadi setelahnya. Orang tua mana, Pak, yang sanggup merobek leher putranya dengan pisau? Orang tua mana yang siap membuka matanya ketika harus mengalirkan darah putranya yang dari kecil ditimang-timangnya? Maka dengan memejamkan mata, Ibrahim kemudian benar-benar melaksanakan perintah Allah itu. Walaupun dia tidak tahu bahwa sebenarnya Allah telah mengganti putranya dengan seekor domba. Luar biasa para jamaah sekalian, amat sangat berat dan tidak masuk akal. Tetapi inilah Ibrahim, sang Khalilullah, yang logika imannya melambung tinggi, melampaui logika warasnya. Bandingkan dengan kita, yang hanya diperintah Allah untuk menyembelih sifat-sifat hewani yang menempel dalam kehidupan kita. Kita hanya diperintah Allah untuk mempersembahkan sebagian harta kita demi kepentingan sosial dan syiar Islam, bukan nyawa anak kita. Kita hanya disuruh menyembelih ego atau keakuan kita demi kepentingan umum dan kepentingan agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya muliakan, pada Idul Adha kali ini saya ingin menyampaikan cuplikan sejarah bagaimana ketangguhan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah di awal-awal perjuangan Rasulullah di Mekah, kota yang menjadi sentral pelaksanaan ibadah haji. Bilal adalah manusia yang telah direnggut hak-hak kemanusiaannya di tangan Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang terkemuka. Ketika Bilal masuk Islam, dia kemudian dibujuk oleh juraganya untuk kembali murtad atau kembali ke agama semula. Tetapi para jamaah sekalian, Bilal memilih untuk tetap sebagai seorang muslim. Sang juragan sangat marah. Seret budak rombeng ini keluar kota Mekah. Katanya kepada algojonya. Lalu Bilal diikat, kemudian diseret dengan kuda melalui jalan-jalan protokol Mekah. Maka tak hayal tubuhnya berdarah-darah karena terparut oleh kerikil-kerikil tajam yang berada di jalan itu. Tetapi Sayyidina Bilal tetap dengan tenang mengatakan, Ahadun ahad, Ahadun ahad, Ahadun ahad. Tuhanku hanya satu, Allah yang Esa. Tuhanku hanya satu, yaitu Allah yang Esa. Sang juragan belum puas. Sayyidina Bilal kemudian diletakkan di panas pasir yang membara, di terik matahari. Kemudian ditindih dengan batu yang besar. Kemudian oleh algojonya dicambuki. Tetapi sekali lagi, Sayyidina Bilal tetap dengan tenang mengucapkan kalimat Ahadun ahad, Ahadun ahad, Ahadun ahad. Masya Allah, luar biasa. Bahkan justru yang merasa kecapekan adalah algojonya, sehingga dia kemudian istirahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, sebenarnya Sayyidina Bilal
hendak mengucapkan kalimat Qul huwallahu ahad, tetapi karena sulitnya bertemu dengan Nabi, dia hanya hafal dan tahu kalimat ahadun, yaitu sepenggal kalimat dari bagian surat Al-Ikhlas. Hadirin, Sayyidina Bilal mampu menahan siksaan yang begitu dahsyat dengan hanya berbekal kalimat ahadun, tetapi imannya sungguh luar biasa. Saya yakin yang hadir di masjid ini semuanya tidak hanya hafal surat Al-Ikhlas. Saya yakin lebih. Bahkan ada yang mungkin seluruh Al-Quran telah dihafal. Tetapi adakah yang berani bertaruh? Andaikan posisi kita seperti Sayyidina Bilal, apakah kita mampu dengan iman kita untuk menahan siksaan yang begitu luar biasa? Hadirin, kisah ini saya sampaikan untuk meyakinkan kita semua bahwa iman yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mampu membakar semangat dan optimisme serta menghapus kegelisahan menghadapi tantangan ekonomi, sosial, karir, dan tantangan yang berat lainnya. Dengan iman yang benar, kita tidak mudah hanyut dalam banjir budaya setan yang setiap saat hadir di muka kita melalui WA, HP, dan lain-lain. Maka sebagai penutup para jamaah sekalian, melalui khutbah ini saya menekankan dua hal. Pertama, tunjukkan keimanan kita dengan berkata dan bertindak yang terbaik, yang menyenangkan Allah dan seluruh manusia. Kita syukuri kenikmatan hidup guyup, rukun, dan saling tenggang rasa seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan akhlak mulia itulah dunia akan jatuh cinta kepada kita. Dunia akan jatuh cinta kepada Islam. Kedua, terus pupuklah iman kita. Gelorakan dalam hati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. Artikan kalimat tauhid la ilaha illallah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita sakit, maka kalimat tauhid itu kita artikan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang demikian yang bisa membakar semangat dan optimisme kita untuk berkarya lebih besar. Jangan kalah dengan prestasi orang lain. Jangan cengeng dan jangan mengemis belas kasih orang. Mandirilah, tegarlah, bebaskan diri kita dari kecemasan, kesedihan, kekecewaan, trauma, dan putus asa, serta semua pikiran negatif yang bisa merusak iman kita, sekaligus bisa merusak badan kita. Gemakan terus takbir, Allahu Akbar, dalam dada kita, dan jadilah manusia yang baru dengan semangat baru melalui Idul Adha pada hari ini. Itulah para jamaah sekalian, iman yang menggelora, yang mampu membawa semangat jiwa. Itulah warisan yang terbaik bagi anak cucu kita. Semoga khutbah ini bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.